Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Temi Setiawan di channel ini. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai akuntansi biaya dan manajemen. Biasanya ada tiga hal yang menjadi dasar pertanyaan di dalam akuntansi biaya dan manajemen. Yang pertama adalah apa yang membedakan akuntansi biaya dan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Dan yang kedua, apa saja topik pembahasan dalam akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Dan yang ketiga adalah bagaimana menyusun laporan produksi atau COGM statement dan kaitannya dengan income statement. Nah, pada pembahasan yang pertama ini kita akan berbicara tentang perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Karena akuntansi biaya ada di dalam akuntansi manajemen, maka kita menyebutnya akuntansi manajemen dulu ya. Oke, di dalam akuntansi keuangan berarti kita berbicara bagaimana akuntansi itu melakukan proses pencatatan, pengklasifikasian, dan kemudian penyusunan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pihak eksternal perusahaan. Nah, pihak eksternal itu banyak sekali, seperti kreditur, perbankan, masyarakat umum, kemudian juga investor, pemegang saham, dan seterusnya. Itu adalah pihak eksternal, sehingga proses penyusunan laporan keuangan harus mencakup laporan laba rugi, posisi keuangan, perubahan modal pemilik, atau laporan mengenai laba ditahan, dan juga laporan arus kas. Jadi pemakai informasi di dalam akuntansi keuangan adalah pihak eksternal, ya, ada kreditor, pelanggan, pemerintah, dan investor. Kemudian juga laporan keuangan itu diterbitkan secara berkala, bisa tahunan ataupun semesteran, gitu ya. Kemudian penekanan laporan keuangan berdasarkan masa lampau. Mengapa? Karena laporan keuangan itu biasanya disiapkan lebih dahulu, kemudian dipublikasikan atau diterbitkan setelah masanya lewat. Contoh, ketika kita bicara laporan keuangan di 2019, performance 2019, berarti yang di cut off di 31 Desember 2019, tentunya laporan tersebut baru bisa disiapkan di sekitar bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Di mana unit pelaporan akuntansi keuangan adalah entitas ekonomi secara keseluruhan, artinya secara satu perusahaan. Misalnya PT Jaya Makmur, maka laporan keuangannya adalah laporan secara keseluruhan untuk PT Jaya Makmur. Disajikan sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk akuntansi keuangan adalah standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan atau diamandemen selalu oleh Ikatan Akuntan Indonesia, IAI. Laporan itu terbatas atas informasi atau data yang dapat terukur atau berbicara dapat dinyatakan dengan satuan mata uang dan kemudian bersifat wajib bagi setiap entitas terutama untuk kepentingan perpajakan. Nah, bagaimana kita mengangkat akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen yaitu pemakainya adalah pihak internal perusahaan, umumnya pemilik, manajer, kepala divisi, supervisor divisi. Nah, itulah pemakai informasi akuntansi manajemen. Kemudian laporan akuntansi manajemen diterbitkan sesuai dengan kebutuhan manajerial, jadi sesuai dengan kebutuhan si manajemen. Penekanan akuntansi mengedepankan orientasi masa depan, future, dan juga lebih berbicara memusatkan diri pada segmen-segmen tertentu. Tidak hanya tergantung pada prinsip akuntansi sehingga tidak ada sebuah acuan bagaimana standar penyusunan informasi dalam akuntansi manajemen. Kemudian laporan akuntansi manajemen dapat saja lebih luas karena mencakup informasi non-finansial perusahaan. Bagaimana perspektif pasar, daya beli konsumen, itu merupakan pertimbangan ataupun strategi bisnis jangka panjang. Itu merupakan bagian pertimbangan dalam akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen bukan suatu hal yang wajib bagi seluruh perusahaan, ya. Nah, kalau kita bicara secara global, bahwa akuntansi keuangan bicara penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal tadi ya, berarti ada standar acuan standar akuntansi keuangan. Nah, tentunya sekarang karena kita berada dalam topik akuntansi manajemen, maka akuntansi manajemen spesifik bagaimana kita mengolah informasi yang ada dalam perusahaan, berupaya untuk menentukan strategi perusahaan, sehingga informasi dalam akuntansi manajemen merupakan informasi yang menarik bagi pihak internal perusahaan, terutama pemilik atau manajer. Nah, di mana posisi akuntansi biaya dan bagaimana membedakan dengan akuntansi manajemen? Akuntansi biaya itu merupakan bagian dari akuntansi manajemen karena fokus pada akuntansi biaya adalah perhitungan biaya produksi. Jadi ketika kita membicarakan akuntansi biaya, berarti kita berbicara bagaimana sebagai sebuah perusahaan menentukan biaya produksi atas barang dan jasa yang dijual. Kenapa? Karena informasi terkait biaya sangat penting sekali dalam penentuan harga dan menetapkan margin yang diharapkan
perusahaan. Jadi, akuntansi biaya ada di dalam akuntansi manajemen. Fokus pada akuntansi biaya adalah membahas tentang perhitungan biaya produksi yang dialokasikan kepada biaya per unit yang nantinya digunakan dalam penentuan harga dan menghasilkan laba buat perusahaan. Jadi, ketika kita bicara akuntansi biaya berarti segala kompleksitas bagaimana di dalam pabrikan, di dalam itu pabrikan untuk industri yang menghasilkan barang, tapi juga di dalam industri jasa pun kita harus menentukan biaya per jasa kita. Nah, biaya tersebut akan dihitung secara spesifik. Kenapa pentingnya sebuah perhitungan yang spesifik? Karena zaman sekarang kompetisi makin tinggi. Saat kita mengetahui biaya lebih spesifik, kita bisa menentukan harga dan akhirnya ada profit. Nah, ketika akuntansi biaya tadi sudah bekerja untuk menentukan harga, ya kan, dengan berbagai kompleksitasnya, berbagai problem-problem yang ditemui, kemungkinan-kemungkinan potensi yang ada yang akan kita terus nanti bahas di dalam akuntansi biaya. Kemudian di dalam akuntansi manajemen lebih ke arah bagaimana perusahaan mengambil keputusan strategik di dalam memaksimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan sehingga efektivitas tercapai, efisiensi dan produktivitas meningkat. Nah, itu adalah pembahasan di dalam akuntansi manajemen, yaitu menentukan strategi akuntan manajemen dalam mengelola bisnis sehingga dapat terus going concern dan setiap perusahaan itu juga akan terus menghasilkan laba. Oke, paham dulu ya kedudukan akuntansi keuangan, akuntansi biaya, dan akuntansi manajemen. Jadi, secara global memang membagi dua akuntansi keuangan dan manajemen. Di dalam akuntansi manajemen tadi ada akuntansi biaya. Oke, tadi sudah dibahas bahwa nantinya di dalam akuntansi biaya itu akan menghitung biaya produksi dengan segala kompleksitasnya. Sebelum menghitung biaya produksi dengan segala kompleksitasnya, kita harus bisa menentukan, membagi posisi bagaimana kita membuat sebuah laporan standar di dalam sebuah perusahaan manufaktur ya. Oke, kita lanjut dulu. Di sini tadi udah bicara akuntansi biaya. Oke, kemudian menyusun laporan produksi atau cost of good manufacture. Nah, sebelum menyusun laporan produksi, baiknya kita mengenali 3 bidang usaha dulu ya, jenis usaha. Ada perusahaan jasa, itu perusahaan yang memberikan jasa sebagai bentuk penghasilan, seperti kantor akuntan publik, salon, bioskop, dan seterusnya. Ada yang namanya perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang dalam operasional itu membeli barang dari vendor, kemudian menjualnya secara langsung kepada konsumen tanpa kita merubah bentuk ataupun value sehingga konsumen akan mendapatkan value yang sama. Kita cuma sebagai perantara, itu adalah perusahaan dagang ya. Contohnya kita beli barang di toko elektronik, supermarket ya. Contohnya ada Carrefour, nah itu termasuk perusahaan dagang. Oke. Perusahaan manufaktur ada perusahaan dalam kegiatan operasionalnya membeli bahan dari pemasok. Hati-hati di sini ada konsep yaitu yang dibeli adalah bahan baku, kemudian juga melakukan proses produksi dan akhirnya menjual barang kepada pelanggan. Nah, contohnya pabrik sepatu, pabrik garment, pabrik mebel, ya kan? Nah, itu adalah perusahaan manufaktur, termasuk percetakan, karena percetakan akan membeli bahan baku berupa kertas, kemudian melakukan proses produksi dan akhirnya menjual dalam bentuk outputnya nanti, baik itu buku, flyer, dan seterusnya. Nah, itu adalah perusahaan manufaktur. Paham dulu ya, perbedaan jasa, dagang, manufaktur. Dan sometimes perusahaan itu bisa ya mix. Ada jasa yang menjual barang juga. Contoh kalau Anda ke salon, utamanya adalah aktivitas untuk salon ya, menggunting rambut dan seterusnya. Tetapi mereka menjual juga wax rambut atau shampoo dan seterusnya. Bisa saja, tetapi dominannya adalah di perusahaan jasa kategorinya. Termasuk juga perusahaan dagang juga kadang-kadang ada memberikan jasa yang sifatnya pelanggan harus bayar. Contoh, ketika saya membeli lemari di S Hardware atau Informa, otomatis saya mungkin nggak bisa pasang sendiri dan saya meminta mereka untuk memasang. Ketika mereka memasang, mereka mengenakan biaya kepada kita. Tentunya akan menjadi penghasilan buat mereka. Maka tetap kategorinya adalah perusahaan dagang dengan adanya tambahan pendapatan, yaitu berupa jasa pasang. Jadi kadang-kadang perusahaan tidak bisa terlalu kaku antara jasa doang, dagang doang, atau manufaktur. Kadang-kadang ada mix ya. Nah, tetapi ada yang dominannya. Oke, kemudian kita lihat di sini, ini perbedaan antara perusahaan manufaktur dan dagang. Hati-hati ya. Kita akan lebih spesifik, kita bicara tentang perusahaan dagang. Kita juga spesifik akan membahas tentang perusahaan manufaktur. Membedakan terlebih dahulu perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur. Nah, di dalam perusahaan manufaktur, aktivitasnya adalah mengolah bahan menjadi barang jadi dan menjual kepada pelanggan. Sedangkan dalam perusahaan dagang, itu hanya membeli dan langsung dijual.
Paham dulu konsepnya sampai sini. Kedua, yang dibeli dari pemasok adalah bahan baku. Ya, bahan baku baik bahan baku langsung ataupun bahan baku yang tidak langsung. Nah, tetapi kepada perusahaan dagang yang dibeli adalah barang jadi dan kemudian langsung dicatat sebagai persediaan barang dagang, lanjutkan dijual kepada konsumen. Nah, ketika kita bicara di dalam perusahaan dagang, kita punya saldo persediaan yang masuk dalam rangka harta lancar, current asset, ada inventory. Satu doang, yaitu adalah inventory, di mana itu adalah barang yang dibeli dari pemasok dan belum laku terjual, sehingga menjadi aset perusahaan, kategorinya current asset, itu dalam inventory. Sedangkan kalau kita bicara saldo persediaan akhir dalam perusahaan manufaktur terbagi tiga, yaitu bahan baku, material, barang dalam pekerjaan, dalam proses, namanya work in process, dan barang jadi yang kita sebut dengan nama finished good. Oke, jadi bahan baku itu material, kemudian barang dalam pekerjaan work in process, dan barang jadi finished good. Ada 3 jenis persediaan yang harus dipikirkan di akhir periode akuntansi. Oke, kita lanjut dulu, nanti akan lebih jelas lagi, ya kan? Nah, untuk menjelaskan mengenai penyusunan laporan produksi, kita harus kenalan dulu dengan biaya-biaya di dalam pabrikan produksi. Nah, di sini perlu konsentrasi yang dalam, ya, oke ya. Ketika kita bicara biaya-biaya dalam penyusunan laporan produksi, berarti kita bicara di pabrik ada 3 biaya utama. Oke, ini harus selalu diingat 3 biaya utama dalam industri manufacturing. Yang pertama adalah direct material. Direct material adalah bahan baku utama. Ketika kita mau buat kursi, kayu, busa, kulit, itu adalah bahan baku utama. Kita sebut direct material. Direct material. Oke, bahan baku utama. Kita mau buat kue, tepung, terigu, gula, mentega. Itu direct material contohnya. Kalau kita misalnya mau memproduksi baju, kain, kancing mungkin, benang mungkin, ya, atau kainnya saja. Oke, kita anggaplah kainnya, karena yang utama kainnya. Direct material. Pahami dulu, berarti ada direct material. Kedua, ada yang namanya direct labor. Direct labor itu tenaga kerja langsung. Siapa tenaga kerja langsung? Ada setiap orang yang langsung bersentuhan dengan aktivitas produksinya. Jadi ketika kita bicara direct labor, itu adalah orang yang mengerjakan secara langsung. Buat mebel berupa sofa, tukang kayunya. Kita abaikan dulu keneknya atau apa? Asistennya, gitu kan? Berarti tukang kayunya. Kita buat kue, berarti si pembuat kue itu. Oke, konsen dulu. Kita misalnya buat baju, tukang jahitnya. Itu adalah tenaga kerja langsung. Ada biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga adalah biaya penunjang pabrik, disebut dengan overhead cost. Nah, overhead cost yang pertama itu terdiri dari contohnya bahan baku tidak langsung. Bedakan bahan baku langsung dengan bahan baku tidak langsung. Bahan baku tidak langsung atau disebut dengan nama indirect material, yaitu penunjang. Di sini katanya kalau bentuknya kafe, kita lihat di situ contoh bahan bakunya ada biji kopi, gula, susu. Oke. Bahan baku tidak langsung ya, sirup gelas sedotan. Itu termasuk hal yang harus di-prepare. Kalau Anda beli, misalnya sekarang lagi musimnya boba milk tea, ada gelasnya, labelnya, sealnya, itu adalah bahan baku tidak langsung bisa dikatakan. Oke, atau penunjang. Yang utamanya mungkin susu, kopi, bobanya. Itu utamanya. Oke, biasanya membedakan bahan baku langsung dengan penunjang itu memang agak kompleks tergantung bisnis dan tentunya harus ada konsistensi. Nah, bisa aja sirup menjadi bahan baku utama? Bisa, boleh. Tetapi saat Anda menetapkan sirup sebagai bahan baku utama, maka harus seterusnya menjadi bahan baku utama. Nah, biasanya disebut dengan bahan baku utama yang mana kuantitasnya diperhitungkan menjadi unsur yang tidak boleh terjadi penyimpangan. Contoh, saya mau buat baju, kain itu adalah bahan baku utama. Kenapa? Saya tidak boleh keluar dari pattern jumlahnya yang ditentukan. Kalau nggak, saya bisa rugi. Karena dibutuhkan jumlah yang banyak atau harganya memang mahal. Sehingga dikatakan bahan baku utama. Nah, di sini biji kopi, gula, dan susu itu biasanya punya standarnya. Pak, kalau sirup juga ada standarnya. Silahkan masukkan dalam bahan baku utama. Tetapi harus konsisten. Nah, sedangkan penunjangnya mungkin straw-nya, labelnya, gelasnya merupakan bahan baku tidak langsung. Atau dikatakan sebagai penunjang, indirect material.
Oke, kalau kita buat baju balik lagi tadi, kain bahan baku utama, direct material. Indirect materialnya mungkin benang, jarum, itu bisa. Penunjang bahan baku utama. Kancing pun bisa sebenarnya alternatif. Anda bisa jadikan bahan baku penunjang atau bahan baku langsung. Tergantung daripada materialitas kancing itu. Oh, harga kancing itu mahal banget, hilang satu tuh masalah banget. Jadikan bahan baku utama. Tetapi kalau Anda beli kancingnya itu yang mungkin lusinan atau kiloan yang sebenarnya ya oke lah, nggak terlalu signifikan harganya. Bahan baku tidak langsung. Oke, tenaga kerja langsung tadi sudah adalah orang yang bersinggungan langsung dengan aktivitas produksi. Maka tenaga kerja tidak langsung adalah asistennya yang membantu. Dalam hal ini asisten kafe yang melakukan stok susu, menyiapkan biji kopi dan seterusnya. Mungkin kalau tadi buat kue, tepung terigu gula menteganya adalah bahan baku langsung, airnya adalah bahan baku mungkin tidak langsung. Nah, orang yang buat kue ada tenaga kerja langsung dan asisten yang nimbangin ukuran takarannya, membantu menyiapkan mungkin tenaga kerja tidak langsung. Dan selebihnya kita sebut dengan nama apa? Biaya overhead lain. Sama ini juga overhead ya, hati-hati. Yaitu ada apa? Depresiasi mesin, listrik, gaji supervisor, gaji satpam, sewa, itu termasuk bagian dari biaya penunjang pabrik sering disebut dengan overhead cost. Oke. Dimana kalau udah kita kenal tiga, sekali lagi direct material, saya highlight, direct labor, dan overhead cost. Ini harus dipahami ketika kita bicara akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Saat Anda lost dari pemahaman ini, Anda akan lost jauh banget. Karena konsep ini harus dipegang bahwa direct material, direct labor, dan overhead merupakan biaya dalam produksi atau biaya dalam pabrikan. Nah, ketika menemui biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, kita sebut dengan prime cost, biaya utama. Biaya utama merupakan biaya kombinasi antara direct material dan direct labor, menghasilkan prime cost, biaya utama. Oke. Nah, kenapa disebut biaya utama? Karena untuk memproduksi barang menjadi sebuah output, perlu bahan bakunya, materialnya, perlu orang yang mengerjakan. Ya kan? Ada kayu, ada tukang kayunya. Jadi, prime cost, biaya utama. Tetapi ada juga biaya conversion. Kenapa namanya conversion? Untuk merubah kayu jadi sofa, maka perlu apa? Perlu orangnya, direct labor, perlu pabrikan, penunjangnya, overhead cost, baru conversion cost namanya. Mengkonversi kayu menjadi sofa, mengkonversi input menjadi output. Sekali lagi yang disebut dengan prime cost adalah DM ditambah DL, yang disebut overhead cost adalah DL ditambah overhead cost. Nah, kalau sudah menguasai ini, kita gabungan DM, DL, dan overhead cost disebut sebagai manufacturing cost. Jadi biaya manufacturing cost, ya kan? Atau disebut dengan biaya produksi, itu adalah DM, DL, dan OH. Oke, ini biaya produksi yang dikeluarkan selama satu periode, DM, DL, OH. Oke, lanjut. Kita ambil contoh di sini. Ada light coffee memberikan informasi di bawah dalam satu periode. Kita ada saldo awal direct material. Kita tandain saldo awal direct material 3 juta. Kemudian ada beli direct material 16 juta. Kita main logika. Kalau awalnya 3 juta, beli lagi 16, sekarang sudah ada 19 juta. Tapi ada retur dan potongan pembelian. Berarti kita cancel. Nggak jadi beli dan ada dapat diskon masing-masing 1 juta dan 500. Jadi kalau ditanyakan yang dibeli itu udah pasti material. Kita nggak mungkin ada stok selain material ya. Karena tenaga kerja kita tidak bisa stok ya. Nah, dalam hal ini kita punya saldo awal. Stok awal 3 juta. Sisa yang periode sebelumnya. Kemudian beli lagi disertai retur dan potongan 1,5. Jadi logiknya aja dari sini kita bisa lihat bahwa ada 14,5 itu ada pembelian bersih, ya kan? Ditambah 3 juta jadi 17,5. Nah, hati-hati ada ongkos angkut. Ingat, sifatnya ongkos angkut menambah pembelian ya. Jadi tadi saya ulang dulu ya. Berarti ada pembelian 16, retur dan potongan masing-masing 1 dan 500. Berarti ada 14,5, ongkos angkut 2,5. Tambahin 14, 750. Ya, ditambah 3 juta, berarti 17, 250 ya di situ. Ada saldo akhir direct material, berarti persediaan ini nggak semua kepake. Jadi kalau kita ilustrasikan tadi dalam cafe ini, light coffee, ada biji kopi, ada susu, ada gula gitu kan ya. Nah, itu tidak semuanya habis direct materialnya.
Jadi kalau direct material dalam kopi ini kan tadi kita lihat ada biji kopi, gula, susu. Nah, ini pada saat awal stoknya ada 3 juta, ada pembelian lagi dengan retur dan potongan, serta ada ongkos angkut. Dan kemudian di akhir periode di stok ternyata masih ada sisa 2.500.000. Nah, pemakaian tenaga kerja langsung, ini langsung ya pemakaian tenaga kerja, karena dia tidak mungkin di stok tenaga kerja. Otomatis dong kalau kita misalnya ada karyawan yang bekerja hari ini. Karena misalnya dia hari ini agak santai, kita stok dulu ya tenaganya. Gak bisa, kita simpan di power bank, itu kan nggak mungkin ya. Jadi tidak ada saldo awal atas saldo tenaga kerja langsung. Berarti ini ada seluruh biaya yang dibayarkan untuk tenaga kerja langsung adalah 5 juta rupiah. Dengan biaya overhead ada 5. Gaji supervisor kita sepakat ya adalah overhead, penunjang pabrik. Depresiasi adalah overhead, penunjang pabrik. Pemakaian indirect material 500.000, indirect labor 500.000, listrik 800.000. Oke, stop dulu sampai pemahaman di sini. Oke, ini kita skip. Nanti sebentar ya, kita akan masuk ke sini. Ingat, kita selalu bicara biaya produksi ada 3. DM, DL, OH. Kuasai dulu itu. DM, DL, OH. Kalau bingung lagi, ulang lagi video ini dari awal. DM, DL, OH. Oke? Nah, kita susun dulu yuk DM, DL, OH ini. Kita susun seperti ini. Dapat dari mana penyusunannya ini? Harus dengan konsep DM, DL, OH. Berarti ada DM, ada DL, ada OH. Ya, abaikan dulu isi dalam ini. Anda harus pegang kuncinya dulu, biaya produksi DM, DL, OH. Oke. Direct material punya saldo awal tadi 3 juta, saya sertakan dengan informasi pembelian, retur, diskon, jadi pembelian bersih dengan ongkos angkutnya ditambah, maka menjadi harga pokok pembelian atas bahan baku. Ketika punya saldo awal 3 juta, maka kita kurangi dengan ending direct material, sesungguhnya material yang kita pakai 12.250. Sampai sini Anda harus cerna dengan baik dulu bahwa ada saldo atas bahan baku 3 juta dengan pembelian bahan baku dikatakan harga pokok pembelian 14 juta 750. Kalau kita tambahkan jadi 17 juta 750. Tetapi di akhir periode karena ada sisa 2 juta 500, maka Anda mengakui material yang Anda gunakan ada 12 juta 250. Itu konsep di dalam direct material. Direct labor adalah 5 juta rupiah. Dengan biaya overhead terbagi atas beberapa item. Tadi kita harus sepakati ya, biaya overhead adalah penunjang pabrik. Dari gaji supervisor, depresiasi, indirect material, dan indirect labor. Nah, ada utilities juga, itu merupakan bagian penunjang pabrik, totalnya adalah 6.400.000. Tadi saya sudah ulang berkali-kali, biaya produksi atau biaya pabrik di sini terdiri atas DM, DL, OH. Jadi kalau Anda menyumlahkan 12.250, 5 juta dan 6.400.000, Anda akan memperoleh angka 23.650. Oke, itu adalah biaya yang Anda spend selama satu periode. Tetapi itu belum jadi barang. Karena biaya itu Anda spend di periode ini. Tetapi ada kemungkinan pekerjaan belum selesai. Yuk kita main di logika begini. Ketika ada pekerjaan belum selesai di periode yang lalu, berarti kan pekerjaan itu ada biayanya dong. Contoh, saya sekarang ini lagi mau memproduksi tadi kursi. Hari ini saya hari kemarin saya sudah membuat sebuah kursi baru rangkanya, baru rangka. Kalau untuk jadi rangka perlu biaya dong automatically. Oke, ada biaya kayu udah saya potong, tenaga kerja udah saya upahin. Nah, pakai mesin juga dan segala macam. Jadi sudah ada mengandung biaya di dalamnya. Let's say biayanya 2 juta. Oke. Di periode yang sekarang, itu periode yang lalu 2 juta. Ada satu kursi yang misalnya belum selesai senilai 2 juta. Ya, karena apa? Saya udah akui sebagai biaya karena udah ada kayu yang saya keluarkan, udah ada paku, udah ada ongkos upah si tukang kayu, ya kan? Dia pakai tempat, berarti ada sewa tempat mencakup biaya di situ. Ada pemakaian alat, berarti 2 juta. Di periode saat ini, saya mengeluarkan uang lagi mungkin lebih gede, misalnya 25 juta. Nah, itu sekarang. Berarti kalau saya pikir-pikir, biaya yang saya udah spend untuk seluruhnya adalah berapa? Adalah 2 juta ditambah 25 juta. Totalnya 27 juta. Oke.
Tangkap dulu sampai sini ya. Berarti saya akan menghitung, berarti berapa biaya yang saya sudah spend? 27 juta. Nah, di 27 juta itu ternyata ada sebuah sofa yang saat ini saya mau hitung belum jadi. Belum jadi. Berapa nilai sofa satu yang belum jadi? Udah 3 juta. 3 juta itu berapa? 3 juta itu mungkin udah kayunya, tukang kayu, pakunya, udah sempat dibeliin catnya, itu 3 juta. Berarti logiknya adalah gini, 2 juta saya ambil dari yang lama, sekarang saya keluar 25, totalnya saya udah keluar 27. Tetapi ada satu barang yang nilainya 3 juta belum jadi. Berarti barang yang udah jadi adalah 24 juta. Setuju sampai sini? Itu kita sebut sebagai harga pokok produksi. Nah, 24 juta itu kalau saya jadi 6 kursi totalnya sekarang. Walaupun si satu tadi belum jadi. Jadi yang udah jadi 6 sama satu yang belum jadi tadi 7 gitu kan. Berarti harga per kursi yang jadi yaitu 24 juta Anda bagi dengan 6. Satu kursi 4 juta. Bingung kan? Saya ulang. Pada periode yang lalu, Anda punya sebuah kursi karena Anda adalah perusahaan yang memproduksi kursi dari kayu, joknya, catnya, itu ya. Ada biaya sampai tukang kayunya, ada biaya 2 juta, tapi kursinya belum jadi. Oke, di periode saat ini Anda spend uang yang cukup besar, 25 juta. Nah, berarti untuk menjadikan banyak kursi, Anda belum tahu nih awalnya, misalnya gitu ya. Berarti 25 ditambah dengan 2 juta kemarin, berarti Anda merasa saya sudah keluar 27 juta. Tetapi ketika saya mau menjadikan barang itu tadi, ada 7 barang. Yang 6 udah finish, yang satu masih sisa. Itu nanti dilanjutkan periode depan. Yang sisa itu mencakup biaya udah 3 juta, yaitu kayunya, catnya, tukang kayunya, pakunya, dan seterusnya. Berarti saya harus kurangin karena barang yang jadi 6. Saya mau menghitung berapa unit untuk 6 item itu. Maka 27 juta saya kurangin 3. Karena itu belum jadi. Jadi tinggal 24 juta. Nah, 24 juta saya bagi dengan 6. Satu kursinya 4 juta. Nah, seluruh biaya yang sudah barang itu jadi, kita namakan COGM. Cost of Good Manufactured. Jadi saya akan perkenalkan istilah yang disebut dengan direct material, yaitu bahan baku, direct labor tenaga kerja langsung, overhead cost penunjang pabrik, DM, DL plus OH menjadi biaya manufacturing cost, yaitu adalah seluruh biaya yang kita keluarkan sepanjang periode ini. Biaya yang kita keluarkan dengan periode ini, kita tambahkan yang kita sempat keluarkan di periode yang lalu, namanya work in process, pekerjaan dalam proses, dikurangi dengan pekerjaan yang belum saya selesaikan, namanya work in process yang ending, maka itu menjadi harga pokok produksi, cost of good manufacture. Ini adalah biaya dari seluruh barang yang real sudah jadi, yang sudah siap dikirim ke gudang barang jadi. Berarti sudah bisa keluar dari proses produksi, masuk ke gudang barang jadi. Oke, kita sambung lagi. Ketika situs udah jadi, ada informasi tambahannya. Yaitu kita bisa melihat ada penjualan barang, ada persediaan awal finish good. Bedanya apa tadi dengan material? Material itu inputnya, bahan bakunya. Finish good adalah bahan jadi. Berarti barang jadi yang siap dijual 3.900.000. Tapi kita harus ingat, nanti kita akan menambahkan ini. Kenapa? Karena 23.450 tadi saya statementkan adalah sudah bisa keluar dari pabrik dan masuk ke gudang barang jadi. Jadi ini akan menambah ini logiknya nanti ya. Ada barang jadi yang belum terjual pun itu 2 juta. Ada biaya-biaya operasional yang lain-lain seperti ini. Ya, ada biaya gaji, listrik, penyusutan, dan iklan. Oke, maka kita masuk ke tabel yang disebut dengan income statement. Nah, kalau Anda ingat di dalam akuntansi keuangan, Anda akan lihat nanti sedikit perbedaan antara income statement pada manufacturing dengan income statement pada trading. Kita lihat di sini, penjualan tadi dikatakan 40 juta, kita input, setuju. Nah, di COGS, cost of goods sold, COGM adalah harga pokok produksi. COGS harga pokok penjualan. Yang diproduksi belum tentu udah dijual. Yang diproduksi akan masuk ke gudang. Dari gudang dijual namanya COGS. Oke. Ada persediaan awal 3.900.000 yang tadi saya katakan, ditambah COGM. Kenapa logiknya? Karena
barang itu barang jadi. Tadi itu belum jadi direct material, diproduksi dulu tadi sofanya misalnya. Nah, sekarang masuk ke gudang barang jadi. Jadi barang jadi kamu udah lebih banyak. Awalnya 3.900.000 itu barang jadi yang belum sempat terjual, nilainya 3.900.000. Diproduksi lagi 23.450. Totally menjadi good available for sale 27.350. Dengan persediaan akhir adalah 2 juta rupiah. Nah, logiknya adalah dari seluruh barang jadi 27.350, ada yang belum selesai dijual, belum dijual 2 juta. Maka nilai barang yang terjual adalah 25.350. Nah, dikurangi dengan dari penjualan mendapatkan laba kotor. Laba kotor ini akan dikurangi dengan seluruh biaya operasional. Saya tidak terlalu panjang di sini karena sudah di akuntansi keuangan, menghasilkan nanti operating income. Nah, perbedaannya kalau kita simak ada di sini. Pada saat kita membahas mengenai akuntansi keuangan, di dalam proses ini juga akuntansi keuangan sebenarnya, tapi proses perusahaan dagang dan manufacturing. Kalau di perusahaan dagang, kita tidak mengakui COGM karena kita tidak memproduksi. Yang kita catat di sini adalah purchase from supplier, purchase. Beginning inventory tambah purchase good available for sale dikurang ending inventory jadi COGS. Kalau di sini adalah beginning finished good ditambah COGM karena Anda produksi dulu. Baru menghasilkan barang siap jual dikurangi ending inventory jadi COGS. Oke, di situ letak poin perbedaan antara COGM dan COGS. Nah, kemudian tadi saya harus menjelaskan adalah bagaimana perbedaan tadi ya di dalam akuntansi manufacturing ya tadi ya udah ada poinnya yaitu terkait dengan penyusunan di COGS-nya agak berbeda. Nah, terus bidang-bidang apa saja yang akan dibahas atau materi-materi apa saja yang dibahas dalam akuntansi biaya spesifiknya, kita akan bicara bagaimana kompleksitas perusahaan di dalam menghitung biaya produksi per unit barang dengan segala macam kompleksitasnya, yaitu misalnya nanti kita akan membahas topik tentang job order costing, di mana kalau perusahaannya berbentuk contohnya adalah percetakan, ya mungkin pabrik-pabrik yang menerima berdasarkan pesanan doang, PO doang ya. Jadi ada orang yang pesan, misalnya pabrik membuat box gitu kan, biasanya dia bekerja by request daripada si konsumen mau ukuran berapa gitu kan. Kadang juga bisa dikatakan pabrik mebel membuat meja, kursi, lemari itu juga bisa dikatakan job order nantinya. Kenapa? Karena dia akan memproduksi berdasarkan spesifikasi konsumen. Dia tidak produksi secara massal. Saat kita bicara industri yang produksi secara massal, contohnya industri yang memproduksi kemeja, kaos gitu ya. Nah, itu akan menggunakan proses costing. Nah, bagaimana ketika kita bicara nanti adalah industri yang menggunakan sumber daya bersama, biaya bersama, kemudian menghasilkan produk yang beragam. Misalnya pabrik batik yang tadi memproduksi batik sampai barang jadinya bisa berupa baju, celana dengan motif yang sama. Itu akan masuk ke joint cost. Nah, terus kemudian topik bagaimana mengalokasikan biaya-biaya yang terkait dengan departemen utama dan departemen pendukung. Berbicara lagi tentang bagaimana mengalokasikan biaya overhead dengan keberagaman kompleksitas pengukuran. Nah, itu ada di activity based costing. Nah, banyak sekali pembahasan di dalam akuntansi biaya yang ke depannya saya akan bahas, saya akan kupas setiap video yang ada. Oke? Nah, di sini tidak ditampilkan mengenai perbedaan di dalam laporan posisi keuangan. Sebenarnya dalam laporan posisi keuangan tidak ada berbeda antara perusahaan trading dengan manufacturing. Letak perbedaan adalah hanya pada saat pengakuan inventory. Tadi ya, perusahaan trading akan mengakui inventory hanya satu, yaitu barang jadi atau barang yang memang langsung dijual, dikatakan inventory, merchandise inventory. Tetapi ketika perusahaan dalam bentuk manufacturing akan mengakui tiga, yaitu berapa sisa material akhir, work in process, dan finished good. Nah, topik ini akan dibahas nanti juga di dalam video berikutnya terkait dengan job order costing. Nah, demikian pembahasan saya, semoga cukup detail dan namun mudah dipahami terkait dengan tiga pertanyaan, yaitu apa yang membedakan akuntansi keuangan dengan akuntansi biaya dan manajemen, bidang-bidang apa aja yang menjadi spesifikasi di dalam akuntansi biaya dan manfaat dalam akuntansi biaya, dan juga
Yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana menyusun laporan harga pokok produksi dan juga laporan laba rugi pada perusahaan manufacturing. Nah, topik-topik ini semuanya ada di buku Mahir Akuntansi seri 100 soal ataupun Mahir Akuntansi untuk akuntansi biaya dan manajemen. Jadi, agar kalian bisa mempelajari lebih detail, silakan menggunakan buku tersebut dapat Anda dapatkan di website mahirakuntansi.com atau kalian bisa mencari referensi yang luas banget, banyak banget ya dari berbagai sumber buku lainnya, nah ataupun berbagai sumber media YouTube yang lainnya. Oke, selamat belajar, sukses buat kalian dan tunggu video selanjutnya.